Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatul Aulia. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mata pelajaran statistika dengan dosen pengampu Ibu Eva Nani Rajli MPD. Nah, di sini saya dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai uji perbedaan antara variabel atau teknik komparasional. Nah, jadi komparasional itu berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya berasal dari kompara, komparatif, dan komparasional. Kata kompara yang artinya berhubungan dan taraf. Komparatif artinya perbandingan dan berhubungan. Dan comparison yang artinya perbandingan dan pembandingan. Nah, dalam perbandingan tersebut diperlukan suatu teknik analisis guna untuk mengetahui ada atau tidaknya perbandingan antar variabel dan selanjutnya kita menarik kesimpulan. Nah, di sini pada tahap rumus dan langkah-langkah penggunaan tes T dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tes T untuk 2 sampel kecil yang saling berhubungan. Yang kedua, tes T untuk 2 sampel besar yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, tes T untuk 2 sampel kecil yang satu sama lain tidak saling berhubungan. Dan yang terakhir atau yang keempat, tes T untuk 2 sampel besar yang satu sama lain tidak saling berhubungan. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap atau poin pertama mengenai tes T untuk 2 sampel kecil yang saling berhubungan atau berpasangan. Oke, di sini tes T untuk 2 sampel kecil yang saling berhubungan atau berpasangan. Rumus yang digunakan yaitu T hitung sama dengan TU sama dengan MD per SEMD. Adapun contoh soal yang digunakan yaitu seorang guru melakukan penelitian tentang penggunaan Microsoft PowerPoint atau MPP dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Ia ingin melihat perbedaan skor membaca Al-Quran sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran dengan MPP. Nah, jadi di sini guru itu ingin melihat perbedaan atau perbandingan skor membaca Al-Quran siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini ada skor membaca Al-Quran siswa sebelum menggunakan MPP dan sesudah menggunakan MPP. Di sini jumlah siswa atau sampelnya itu 20 orang. Ini adalah untuk nilai atau data siswa sebelum menggunakan MPP dilambangkan dengan X, dan untuk yang sudah menggunakan MPP dilambangkan dengan Y. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudah tersedia data skor sebelum menggunakan Microsoft PowerPoint yang dilambangkan dengan X, ini skornya, dan sesudah penggunaan Microsoft PowerPoint dilambangkan dengan Y. Nah, untuk mengetahui dari mana kita dapat nilai X min X bar kuadrat ini, caranya adalah sebagai berikut. Kita masukkan nilai X yang pertama di sini yaitu 65 min nilai X barnya ada di sini. Kita masukkan nilai X barnya min 69,35 dan hasilnya adalah min 4,35. Min 4,35 ini kita kuadratkan, yaitu min 4,35 dikali min 4,35 dan hasilnya itu adalah 18,9225. 18,9225. Nah, begitupun cara seterusnya. Untuk mendapatkan nilai ini juga, kita masukkan nilai X yang 70, dikurangi nilai X bar, lalu dipaketkan, maka hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya, seperti cara yang ini. Nah, untuk cara yang X min X bar kuadrat, caranya Y min Y kuadrat, X bar kuadrat. Nah, kita masukkan nilai Y terlebih dahulu. Di sini nilai Y-nya yang pertama atau nilai Y itu adalah sesudah atau skor sesudah menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini yang pertama nilainya itu 70. Kita masukkan 70 nilai Y-nya dikurangi. Nah, kita cari nilai X barnya. Nilai Y X barnya di sini adalah 76,05. 76,05 dan hasil dari 70 dikurangi 76,05 adalah min 6,05. Nah, min 6,05 ini kita kuadratkan karena di sini tandanya kuadrat. Sama dengan min 6,05
dikali min 6,05. Hasilnya adalah 36,625. 36,625. Ini hasilnya. Nah, begitu seterusnya untuk mencari nilai 2,3025, caranya juga sama. Kita masukkan nilai Y-nya, lalu kita kurangi dengan nilai Y barnya, lalu dipangkatkan dan hasilnya akan seperti ini. Begitu seterusnya cara untuk mengetahui nilai dari Y min Y bar kuadrat, dan caranya juga sama seperti mencari Y min X kuadrat, X min X bar kuadrat. Di sini untuk ketika sudah menemukan semua datanya atau skornya, selanjutnya kita gunakan semuanya, dan hasilnya itu adalah untuk Y atau X min X bar kuadrat itu adalah 596,55. Dan untuk Y kita jumlahkan semua datanya dan menghasilkan 304,95. Setelah itu selanjutnya kita mencari variansi atau nilai variansi setiap kelompok perlakuan. Itu ada dua kelompok X dan kelompok Y, yaitu sebelum menggunakan NPP dan sudah menggunakan NPP. Variansi X kuadrat untuk data X, rumusnya sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, di sini nilai X min X bar kuadrat itu di sini kita masukkan 596,55. Ini dia. Kita bagi dengan jumlah data dikurangi 1, yaitu 19, dan menghasilkan 31,397. Selanjutnya untuk variansi data Y, rumusnya sigma Y min Y kuadrat per N min 1. Di sini Y min Y kuadrat itu kita dapatkan dari jumlah datanya, yaitu 304,95. Kita masukkan dan dibagi dengan jumlah data dikurangi 1, yaitu 19. Selanjutnya kita bagi dan hasilnya adalah 16,05. Selanjutnya kita cari perbandingannya. Ternyata nilai data X itu lebih besar dan disebut dengan variansi besar, dan data Y itu kecil disebut dengan variansi kecil. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari variansi besar dan variansi kecil, selanjutnya kita menghitung nilai F dengan rumus F hitung sama dengan variansi besar per variansi kecil. Kita masukkan tadi nilai variansi besarnya, yaitu 31,39 per 16,05. Ini adalah nilai dari variansi besar dan variansi kecil. Selanjutnya kita bagi dan hasilnya adalah 1,956. Ini dah data untuk nilai F-nya. Maka selanjutnya itu mencari derajat kebebasan. Dinamakan dengan DD. Itu DD1 sama dengan N1 min 1. N1 itu adalah jumlah datanya, dan datanya itu 20 min 1. Dengan 19. Itu dengan DD2, yaitu N2 min 1. N2 itu sama, jumlah datanya 20 min 1, sama dengan 19. Oke, di sini tersedia tabel itu persiapan analisis untuk tes T. Di sini ada nama siswanya sampai 20, dan skor membaca Al-Quran yang terjadi sebelum menggunakan MPP dan menggunakan X, dan sesudah menggunakan MPP dan maka dengan Y. Ini dia datanya untuk skornya. Dan untuk D itu sama dengan X min Y. Cara mendapatkan hasilnya itu X min Y itu sama dengan nilai X kita masukkan yang pertama 65 dikurangi nilainya 70 sama dengan min 5. Nah, untuk mendapatkan D kuadrat X min Y kuadrat itu kita kuadratkan yang min 5 ini. 5 dikali 5 sama dengan 20. Ini dia hasilnya. Begitu cara seterusnya untuk mendapatkan min 3 selanjutnya, dan untuk mendapatkan 9 ini kita kuadratkan. Untuk mendapatkan nilai ini kita kurangi yang Tx sama nilai ini. Nah, setelah semuanya sudah terisi atau sudah diketahui, selanjutnya kita menjumlahkan dari awal sampai akhir. Untuk nilai sigma D sama dengan min 1,134, dan untuk nilai D kuadrat yaitu 1728. Untuk mencari nilainya dari data D, rumusnya yaitu MD sama dengan sigma D min N. Nah, sigma D-nya sudah ditemukan, yaitu min 134. Kita masukkan min 134 per N-nya itu jumlah siswanya 20. Sama dengan hasilnya adalah min 6,7. Oke, selanjutnya mencari standar deviasi dari diferensi dengan rumus SDD, yaitu buka kurung sigma D kuadrat min N dikurangi sigma D, buka kurung sigma D min N kuadrat. Nah, kita masukkan angka dari sigma D kuadrat itu 1178 N min per 25 datanya dikurangi jumlah dari sigma D yaitu min 134 per 20 kuadrat. Hasilnya yaitu 86, ini dibagi ini, yaitu hasilnya 86,4 dikurangi ini dibagi ini 44,89. Selanjutnya ini kita kurangi, hasilnya menjadi 41,51. Hasil dari yang di atas dan hasil
dari kurungan 41,51 itu adalah 6,443. 6,443. Oke, setelah itu adalah kita mencari standar error dari mean of difference. Rumusnya yaitu SE MD sama dengan SD D per N min 1 20 N min 1. Nilai dari SDD itu adalah 6,443 per 20 min 1. 20 min 1 itu hasilnya 19. Untuk menghilangkan kurungnya itu adalah hasilnya 4,359. Setelah itu kita bagi 6,443 dibagi dengan 4,359. Hasilnya 1,478. Nah, setelah itu kita mencari TO atau T hitung dengan rumus T hitung sama dengan TO sama dengan MD per SE MD. Nilai dari MD itu adalah min 6,7 per SE MD-nya itu 1,478. Kita bagi yang atas ke bawah itu hasilnya adalah 3 min 3,591. Nah, setelah itu kita melihat nilai T tabel dari tabel DB sama dengan 20 min 1 sama dengan 9. Nah, dengan melihat daftar tabel nilai T pada tahap signifikansi 5% dan 1% dengan DB sama dengan 19. Kita rumuskan T tabel untuk signifikansi 5% berarti T sama dengan buka kurung 1 per 2 1 min 1 per 2 dikali 0,05 dikali DB nya 19 sama dengan T sama dengan buka kurung 1 min ini dibagi ini sama dengan 0,0025 19. Selanjutnya T sama dengan 0,975. Ini di 1 dikurangi 0,025 itu hasilnya 0,975 dibagi 19. Setelah itu 0,975 ini kita kali dengan 19, hasilnya adalah 2,09. Setelah itu kita mencari T tabel untuk signifikansi 1%. Jadi sama dengan T sama dengan 1 min 1 per 2 dikali 0,01 dikali 19. 01 ini adalah dari 1%. Kita turunkan 1 dikurangi ini kali ini sama dengan 0,025 kita kurung 19. Setelah itu 1 dikurangi 0,025 itu hasilnya adalah 0,995. 0,995 dikali 19 hasilnya adalah 2,86. Jadi untuk signifikansi 1% itu 2,86, untuk signifikansi 5% itu 2,09. Langkah terakhir adalah membandingkan antara nilai T tabel dan T hitung. Nah, jadi T hitung itu lebih besar daripada T tabel 5% dan T hitung lebih besar daripada T tabel 1%. Nah, jadi dengan demikian HO itu ditolak dan H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor membaca Al-Quran yang signifikansi dari setiap siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint diterapkan. Berdasarkan analisis tersebut, secara signifikansi dapat dikatakan bahwa pembelajaran membaca Al-Quran dengan Microsoft PowerPoint atau MPP telah menunjukkan efektivitas yang nyata. Dengan demikian, Microsoft PowerPoint dapat dikatakan